Tina tidak ada pemakuan sekater untuk sebagai rutinitas atau yang bulan suci Ramadan pada jemaah kegiatan jemaah sholat asar berkajian sekolah lapola idulun kajian gak itu karena kan itu idulun ki nyebaraki ilmu ngaji ilmu sekali maka itu termasuk afdul jihad di akhir zaman atau talabul ilmi itu maka fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah minal mahdi dan lahdi dari lahir sampai masuk ke liang lahat. Jika itu betul gaula papun maus kajian di dalam kitab Risalatul Mu'awanah, jika itu kajian kitab tasawuf, jika itu tasawuf itu kajian saya mau picek ateh itu detail dan kegiatan organ-organ tubuh karena ateh kan itu sentral sebagaimana sabda Rasulullah ketika ateh dan saya maka seluruh anggota bakal saya. Amin Allahumma amin. Moga-moga kita orang saya selamat dunia dan akhirat. Amin amin. Fasdun wa alaika bi tahsini mu'taqadika wa islahi wa taqwimi ala minhajil firqatin najiyah wa hiya al-ma'rufah min baini sa'il firqil islamiyyah bi ahli sunnah wal jamaah. Pasal kalito jika itu ajelasaki menganjuraki wa alaika ai ilzam alaika bi tahsini mu'taqadika. Jadi panjenengan toreh pebecek keyakinan, kenapa seperti keyakinan tentang Islam terus diasah, diislah, diperbaiki terus. Wa taqwimihi ban iplohos ipecicit ala min hadil firqatin najiyah sesuai dengan minhaj metode jalan siapun di garis bawahi firqah golongan an-najiyah seijamin Islam bersama Gusti Nabi Muhammad SAW. Jika itu firqatin najiyah itu al-ma'rufah min baini sa'il firqil islamiyah di ahli sunnah wal jamaah yang dikenal di kalangan umat Islam sebelumnya firqahnya jika dimana bagi syarat Gusti Nabi sataftariku ummati ala salasin bersamaina firqah. Jadi umat Gusti Nabi kan itu kan jadi terbagi petong polo telok firqah. Menabi umat Nasrani kan itu jadi petong polo dua umat Yahudi petong polo. Jadi paling banyak perpecahan di dalam pemahaman akidah dari itu jika umat Gusti Nabi Muhammad SAW sekadimah firqah saya bakal selamat jika itu firqah saya ahlu sunnah wal jamaah saya firqah ada dalam pada sunnah berpakul berjamaah sesuai kelaban salafus soleh sampai tabiin sampai semakin ulama-ulama saya kenal kelaban sawadul aqtab golongan terbanyak dari Asia saya mayoritas agama Islam kita ditarikan ngelanon saya makin pasaan noro saya mancing ke Pak Ari Selasa lagi kipur ya jika sawadul aqtab lain mikir puru pada saya Pak Ari ngelanon Jumat ya cuman selain selisih jika ijtihadiyah saya itu dasar oleh keluarnya lah baru apa sah jadi benih firqah itu kita ada pemahaman lain maka dari ulama di dalam kitab Risalatul Mu'awanah itu pakon tureh untuk selalu mengasah keyakinan kita soal keyakinan itu sesuai kelaban aran Gusti Nabi Muhammad sampun ila lampaaki sareng Gusti Nabi terus dibawa sareng para sahabat tabi'in sampai ulama-ulama mereka itu karena pemahaman itu tidak punya cerita karena bagi golongan lamba Mu'tazilah jadi cuman istilah jauh bodoh Jabariyah bodoh Hasyawiyah jadi sekarang itu segolongan sesai semakin itu kenal cuma dua golongan itikad itu golongan keyakinan itu golongan Abi Hasan Al-Asy'ari atau Asy'ariyah dan Maturidiyah. Tadi mah dalam dua mereka meskipun pada simpul sekoni sebeda
tapi substansinya sama. Jadi meskipun dalam Quran dan hadis sokong sebat polo gitu, karena ijtihad Imam Habil Hasan Al-Asy'ari ibadah hakim mareng-reng ahuk gempa wujud hitam bakor. Jadi mencelanya tak boleh karena semua nas dari Quran dan hadis hanya wujud hitam. Tapi dalam Quran secara tersirat betul bahwa Allah wujud hitam. Artinya kita mengalah sebelum Allah sungguh kenapa? Tidak ada yang mendahului Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-awwal wal akhir. Yang pertama, yang akhir dan tidak ada akhirnya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika itu dari Ahlus Sunnah yang makin toro menakidahnya bahwa al-Maturidiyah dan al-Asy'ariyah menabi madhab fikihnya nomor sifat antara salah situlah Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Jadi ini pun sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah khilafiyah, masalah furu tak masalah tadi. Kalau baca tarawih teloleko itu tak masalah tadi itu. Baca tarawih cuma sebenarnya tak prinsip kata cuma furu, cuma kan toh beda pilihan. Kalau arasan saya teloleko gile, karena si mayoritas ternyata saya teloleko. Karena kayak itu memang ijtihad Sayyidina Umar. Karena bulan puasa itu asal pahala berjem bisa letak berjemaah cuma situ berjemaah kayak itu betul ekor bersebut sekebi pada na berjem betul ekor kali gitu sholat asar padahal tiap sholat kayak itu yang kita doa campur telah berdosa tiap sholat kayak itu sudah mesen sudah ada jaminan tiket iswakta asalkan pasarnya berjem kayak itu tanha anil fahsya'i wal munkar bisa tekan tausa tak ala kedua boleh laki ala kedua boleh saya ngomong paring laki lestarian asar poin tebus artinya di tebus kelaban sholat maghrib lestarian maghrib ternyata amal sihat boleh tebus kelaban bisa ketika sholat dijaga mesti orang itu pasti dijamin masuk surga karena beliau pagi katanya hadis sebentar dasar awal ma yuhasabul abdu yaumal qiyamati sholatuhu. Pagi saya hisab pertama kali di dalam dina kiamat pada mahsyar dihisab adalah si pertama kali dihisab adalah sholatnya. In fasadat sholatuhu, nah in soluhat sholatuhu soluhat sairu amalihi. Menabi bojong saya artinya bojong lakon itu boleh bah berjemaah. Sebenarnya sidang ulama cerita pada waliullah menabi orang pas sholat berjemaah tak usah benar dalam hidupnya pun yang berjemaah pasti orang itu termasuk ahlul jannah. Seorang menabi kita kota awal boleh dalam sesama ke masjid pas berjemaah tengalek bahwa nikah ahlul jannah pasti masuk surga saking rajinnya kewajiban sholat berjemaah. Dabur kesteh terus pun wa in fasadat sholatuhu mun sholata akarkaran tak sahih tak bejen fasadat sahibu amalihi maka seluruh amal itu yang terdosa. Dan itu pada dipertanya apa tidak apa tak sholat ya haji sampai itu legor kali. Katina apa? Jangan dosa kapi artai pun saking rajin fadilahnya sholat sampai ketika ada artinya. Jadi sampai fadilah yang sholat, jika amal-amal selain meskipun haji luar biasa haji di kerja nah, jika itu kalah sarang sholat itu manfaat rakaat sekian kali itu sehingga. Boleh pertanyaan pernah, mungkin jadi kalau kita rasa kapitir kalau tahu siapa boleh kan itu maka makin tuh prinsip orang Islam kan itu sejauh apapun kebaikan jangan ditinggalkan. Kuni pahala langsung wah mentahu jauh tidak macam bodoh kapi berdesa ini kesimpulan pun bejan kecil rajin kencer. Nah amal selain sore padu pakai pakul amalaki karena menggelar nonteritan pada situ kereta yang mana tujuh di kantor nika resiko jika itu tujuh nika tak afujan sama sekali menggelar non. Nika tepat orang kafir tu mengampun.
Cuman itu ya cuma saya Islam pada situ, saya pada situ orang alim, ayo tuh orang apa? Kita kata barat atau kali itu, mare panjenengan selamat pagi. Tak oh, tempat kering sarang, pakun ini datang sarang orang kiai kan itu, orang mau sudah tak bisa kok, karena Faida balagatir rohul hukum wa antum hidaitin tandur salah nak kelengahan pak sadar ketela setuju rapi ketela suara ketela lalu nikah lo bisa kalau takdir Allah ternyata nikah coba aja sahadat tonton sarang kiai garis itu terpaham bu pas lah nikah langsung kalau irodahnya Allah tujuh itu kemimpin sarang wali nikah bin ahli salamin ahlul jannah tak bojang gitu dan kelihatan kayak kue gampang kayak makin tadi wujud kayak cuman awamku tak mau sahadat apa boleh apa bojang gitu ketika itu telah ukur batum penifah fasada sayura malihi pasti kalah dinaik kapi maka berguna kaidah dari ulama itu itu mala yudraku dulu fala yudraku dulu jadi mentaikan yang kapi jadi kalah kapi pola coba benteng tak bojang sama sekali pola sebulan tahun dekat tak bojang sekali setahun pola telah sekali ketimbang jadi intinya karito orang Islam karito pakun ngedepan akhir roja sarang khauf kan kalau stabil tadi jadi pakun pengarap jadi kriteria lambe tak toman alaku saya sekali cuma situng cerita menyingkiraki duit dari jalan takut pada orang lebar ucap kenapa nikah saya itu mimpi ternyata nikah masuk ahlul jannah selamat kenapa kaki lembut jatuhan amal saya kaki lembut ini kemudian duit ya orang lebar lagar punya buang bigulah buat apa orang itu jauh ternyata nikah bisa jatuh berarti masuk suat nikah ini jadi kadito wis abali ke poin boleh akidah ahlus sunnah wal jamaah wahum al-mutamassikuna bima kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabu kigarento akidah seampun etekku seampun elakoni seampun begali sareng Rasulullah sareng sahabat sampai semakin kali mungkin bon ta'awbe sok rakaat zuhur rakaat asar rakaat sampai seterusnya mulai dimun seketika itu ki apa sah kita itu betul apa seperti mungkin nikah min turuil fajri ila guru bisa mesti mulai dari keluar fajar pas nikah sampai mungkin sore areh sampai hari dan pas sekali itu cerita mungkin dan pada pasan orang khusus pada pasan orang khusus pada pasan orang awam dan pasan orang awam kan itu cukup lenyek ke saya membentalak ide pasan jadi setelah kita masak itu bareng-bareng sih masuk udah jauh istilahnya jauh itu lubang tembus menapi lubang bagi lubang tembus kita aku tanda pas kati suntik tadi kan suntik kan itu karena tidak bareng tembus cuma baru saja bagi makro menampil bagi pil pasti lubang tembus meskipun pilnya dimasukkan dari kemaluan belakang menapi AWC mungkin ngelano menagemi tak masalah karena pada ventilasi tak bisa masuk tapi menabi AWC luar air besar nika menabi akela ngasteti karena nika pada batasan luar nika ki menabi toju kan ngelembre kasan nika batasan dalam sampai masuk ke dalam nika bisa membentak tapi mungkin lah sebatas kebutuhan untuk cuci mungkin dari air besar gitu ini tak betul lagi belajar tapi menabi AWC baik sungai ini kalau semua buka masuk ke dalam ini bisa batal lagi terpaksa ini termasuk menabi orang khusus betal itu berikut betal lagi dari zahir tapi sampai bareng-bareng saya bisa betal lagi pahala dan puasa ini kau yang betul masa termasuk ninggalnya borong si harum ini ketak koron menapi orang pasang orang khusus orang wali si khusus kati robiah ala dawiyah si khusus boleh kan itu bahkan benih si khusus boleh kati Abil Hasan Al Basri ketika itu ninggalnya tanazzuh pemandangan yang indah tak kesokan karena bisa betul lagi masa sebab apa itu secara zahir batin harus masa ini kau orang si khusus
ketika bukan kalau sarang panjenengan anak saya biasa. Anak saya biasa, insya Allah menurut dalam penerang Rasulullah sareng para sahabat, ketika itu hubungan Ahlus Sunnah wal Jamaah bagi dadi orang yang selamat. Bahkan di dalam hadis kali itu pada hadis dua. Saya hitung hadis pertama, maka na akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Reng Islam si ahlu sunnah ki, si ahlu sunnah. Manusia ahlu sunnah itu menggelarun tadi Syiah Imamiyah itu. Saya kata Sayyidina Ali termasuk, bahkan benih Nabi boleh, bahkan Nabi Sayyidina Ali dikultuskan. Sayyidina Ali itu dianggap Tuhan. Cepun Syiah Imam dia kata Sayyidina Ali itu mestinya Jibril nih yang bawa wahyu ke Rasulullah itu keliru, nyasar, mestinya ke Sayyidina Ali. Makanya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menganggap Sayyidina Syiah Imamiyah atau Islam Syariah tadi itu bagi ajaran Islam. Alhamdulillah, walaupun kedua secara bacaan saja bisa tetap istiqomah di dalam golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika itu. Lastana baca berjamaah ini papar kumpul ngaji. Wa anta idza nadarta bi fahmin mustaqimin ala qalbin salimin fi nususil kitab was sunnah. Menawi panjenengan ningali kelamun pemahaman secicik seistiqomah dan atas selamat fi nususil kitab was sunnah al mutadammin li ulumil iman wa tala tahus as-salaf siyar as-salaf as-salih min as-sahabat tabi alimtah, maka kamu tahu. Katakan itu ulama itu sekarang kita bicara Muawiyah menurut pancingan iki kalau berarti selamat si beres tentang nasnya Al-Quran, nasnya sunnah yang menyimpan yang tersembunyi di dalamnya ilmu-ilmu iman, dan kamu melihat sejarah dari salafus saleh, dari sahabat tabi'in, alimtah, kamu akan tahu betahap dan kamu pasti yakin seyakinnya annal haq, bahwa kebenaran yang hakiki ma'al firqah adalah dengan firqah golongan al-mausumati bil asy'ariyah yang diberi nama atau ditandai yang ditertengeri dengan nama golongan al-asy'ariyah nisbatan ila Syekh Abil Hasan al-Asy'ari. Kita tahu al-Asy'ari kan itu tak gampang ngapain lagi orang. Jadi kafir, tar kuburan kafir tak ketikan biasa. Allah kita ke Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Takok Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Beni Allah taala pahnoko aras kae to kudu kursi rajeunna raksasa bening ketika itu. Tapi takwil artinya Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, istiwa kan itu artinya Allah taala menguasai dan namanya aras kan tidak timbul sini. Mana puluhan lain sila Allah taala tuju kita kursi. Allah Ta'ala kan padahal dalam Quran laisa kabislihi syai'un, tidak ada yang seperti Allah, siapapun, benda apapun tidak ada yang seperti Allah. Ditendang, disanggah. Bagaimana dengan ayat itu? Oh iya, Allah Ta'ala punya kursi, cuma kursinya tidak sama dengan kursinya manusia, tidak sama dengan kursinya makhluk. Wah, debat lagi. Kalau boleh Mu'tazilah, tapi tak gelem aku. Kan harus biasa. Allah Ta'ala, kok tidak apa? Ya Allah ada. Pernah ada seorang syekh ditanya oleh seorang yang memang dia tuh betes. Saya mau tanya, kalau Allah Ta'ala buktinya ada, apa buktinya? Sekarang Allah Ta'ala berbuat apa? Terus buktinya Allah Ta'ala sekarang memberi takdir apa? Maksud orang yang tanya itu oleh syekh itu ditempeli, santap juga. Setelah disantap kok tempelengan enggak? Ya, kalau memang tempelengan itu sakit, sakitnya itu ada di mana? Itu langsung sadar, iya. Yang ada itu tidak harus abstrak. Bahkan yang ada itu ya Allah Ta'ala bisa dirasakan. Karena Allah Ta'ala tidak bisa, kata hadis qudsi itu, la tafakkaru fi dzatillah bal tafakkaru fi khalqillah. Sampai pikir kepada zatnya Allah. Yang kamu pikir hanyalah makhluknya. Jadi contoh, mana dipikir oleh ilmuwan, mana semut, mana rengi, katina apa usus, umpedunya, hatinya katina apa? Pikir nih kok, pas besok tak tembus. Apa boleh mikir ada Allah. Nabi Musa meskipun kalimullah,
Itu kalimullah pernah berbicara dengan Allah. Pernah suatu saat, ya Allah, saya ingin kenikmatan dirinya. Apa Musa? Saya ingin melihat kepada zatmu, ya Allah. Katanya Allah, kamu tak bisa Musa. Memaksa, fandur ilal jabal. Ayo Musa, menabi kakek maksa terus tinggal engkau. Fandur ilal jabal. Pun kasar gunung Tursina timur tengah. Fandur ilal jabal. Yuk celingka gunung Tursina ya. Fa'in istaqarra makanahu fasawfa tarawna. Ketika kamu bisa melihat apa di Gunung Tursina, fasawfa tarawna, barangkali kamu bisa. Datullah cahaya ke gunung kayak itu langsung hancur dari beton. Saking takutnya karena datullah luar biasa. Sebisa hijab dibuka pagi dina kiamat nikmat si paling aku bisa nawar ila wajhillahil karim. Tak bisa. Wong berburu, lowo, kelelawar sawah sebagai saking teran siang tak bisa makan tak kuat. Juga makhluk sing manusia kali itu saking teran Allah ini tak bisa ningali. Ben pagi ning akhirat insyaallah bisa dibuka hijab sareng Allah menabihkan kau tafakku nurul kalampan Gusti Nabi, nurul lan jalan Gusti Nabi sampai ke sahabat sareng tabi'in, insyaallah bakal ningali Allah bakal jadi yang selamat. Kelak si nomor 2 situng tiket ke surga mangkana akhirul kalami la ilaha illallah. Ketika orang itu pada akhir hayatnya terbesit terucap kalimat la ilaha illallah, dakhala jannah. Pakai dakhala itu ditahaqquqi wuqu'ihi, mesti masuk surga jadi ilmu alat itu. Beda sehat situ enggak Hurairah bagi mangqala la ilaha illallah dakhala jannah. Saya rasa pernah amal saki la ilaha illallah pasti masuk surga. Asalkan dalam lestarikan tolak tumpang kafir boleh. Meskipun ya nunggelan alaku dosa sebesar apapun, tapi pernah la ilaha illallah yang diucapkan pasti masuk surga. Ini harapan kita malar muka pemasuk surga. Amin Allahumma. Dalam situ hadis kita itu waki saran Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau amiltumul khotoya hatta tablugha sama summa nadimtu lataballahu alaikum. Wahai manusia pebanyak kalau dosa sampai puasa ke atas langit tak dua dari dosa manusia summa nadimtu tastah artinya tas kali taubat lataballahu alaikum niscaya Allah bakal menerima taubat alasan nabi